Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222. Sama gue Lucky yang saya bacain energi kalian di bulan Juni untuk semua zodiak ya. Dan highlight di bulan Juni itu adalah Jupiter konjang dengan North Node ya. Terus ada full moon di Sagittarius, ya, bulan purnama di Sagittarius itu tanggal 3 ya. Ada new moon di Gemini ya, dan ada juga Pluto retrograde yang konjang dengan Saturn. Apa sih dampaknya buat kalian semua energi-energi semesta ini, dan bagaimana kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita? Nah, gue saranin gak hanya nonton sun sign kalian ya saat kalian lahir seperti biasanya itu, tapi nonton juga rising atau ascendant sign kalian dan juga moon sign kalian. Dan cross watcher kalian welcome untuk join ya. Kalau nggak sesuai jangan paksain itu sesuai. Coba nonton ketiganya karena ini general reading ya. Oke, check it out. Hai Saji, Sagittarius, tugas giliran bacain energi kalian di bulan Juni ya. Langsung aja gue dengan Literary Witches Oracle card ya. Kita lihat fokus Saji di bulan Juni. Satu kartu dan keluar Beast, lebah. Ya, kalian sekarang fokusnya adalah untuk networking, kolaborasi, kerjasama. Nah, lebah itu dia nggak kerja sendiri, dia selalu bersama-sama ya. Ya, itu fokus kalian. Membangun jaringan. Langsung kita ke Lucky Tarot. Gue cuma buka 6 kartu ya seperti biasa. Ini general reading, jadi kalian cek juga moon sign dan ascendant atau rising sign kalian ya, sehingga kalian lebih tahu situasi kondisi keadaan kalian sendiri masing-masing yang pasti berbeda. Dan kalau masih nggak jelas juga ya kalian bisa personal reading karena gue open untuk itu, dan nomor gue ada di brief description box di bawah ya, itu ada nomor WA gue, kalian tinggal bus gue aja. Oke. Saji petunjuk apa yang Saji perlu ketahui di bulan Juni ini? Tema kalian The Empress. Goal kalian The Wheel of Fortune. Opportunity atau peluang kalian The Lovers. Challenge ya Judgment. Action The High Priestess. Outcome The Fool. Under the deck atau alam bawah sadar kalian The Hermit. Oke, The Hermit. The Hermit nih Virgo, energi Virgo. The Hermit itu kalian mencoba untuk introspeksi atau apa sih namanya, reflective kindness state ya. Jadi kalian lagi mencoba cari jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Coba introspeksi, lihat lagi ke dalam. Karena ini energinya si Virgo ya. Virgo itu buat Saji ada di Saji, Gemini, Cancer, Leo gitu. Ya, di karir, reputasi, status dan long term goal. Jadi kalian mungkin sedang mencari ke dalam tentang apa yang kalian harus lakukan ya gitu, apa yang kalian harus lakukan, apa yang kalian ingin lakukan, arahnya kemana ke depannya ini gitu ya, long term goal saya apa sih gitu ya. Itu yang kalian lagi coba introspeksi ke dalam diri kalian ya. Oke, tema kalian di bulan Juni kalian dapat di Empress. Di Empress ini energinya Venus. Venus di bulan Juni majority, maksudnya mayoritas. Venus itu selama di bulan Juni ada di Leo ya. Buat Saji itu ya travel ya,
travel atau belajar lagi atau pindah, ya pindah relokasi, pindah kerjaan, pindah rumah, ya. Karena Venus di Leo, rumah Leo itu ada buat Saji itu ada di rumah ke-9 tentang travel. Travel itu segala sesuatu yang sifatnya berjarak, ya. Berjarak di sini bisa maksudnya adalah geografi, secara geografi jarak, atau sifatnya emosional, ya. Dan di rumah ke-9 itu tentang tentang segala perbedaan budaya, agama, latar belakang, juga filosofi, hukum, ya. Ada higher learning di rumah 9 itu, dan rumah 9 itu juga bagaimana kalian melampaui batasan-batasan yang kalian buat sendiri. Nah, dan kalian dengan energi ini The Empress, kalian siap melahirkan, menciptakan situasi atau keadaan yang totalitas baru, ya. Dan di rumah ke-9 itu juga tentang foreign. Foreign di sini maksudnya adalah segala sesuatu yang asing atau baru buat kalian, yang dimana kalian tidak familiar. Ya. Jadi dan Leo di Venus itu sangat-sangat ya nggak jauh beda dengan Sagittarius, kemudian namanya juga fire, ya, api, ya, elemennya. Semangatnya tinggi untuk memulai sesuatu yang baru, itu semangatnya tinggi, ya. Apalagi di Leo itu sangat punya determinasi yang tinggi, goal oriented gitu loh, ya. Jadi kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, ini temanya kalian di bulan ini, ya. Dan Venus itu tentang relationship itu bisa macam-macam, bahkan network, ya, itu relationship, sosialisasi, ya, money, value, ya, dan juga harmoni. Goal kalian, right, Jupiter. Ini energinya kalian sendiri, ya. Maksudnya the wheel of fortune, roda keberuntungan itu itu Jupiter. Jupiter itu roller planetnya Sagittarius. Tapi Jupiter ini lagi ada di Taurus, ya. Dan Saji tanggal 3 itu full moon, ya. Purnama di kalian di Sagittarius. Suka dibilangnya pink full moon. Ya, strawberry full moon. Artinya di sini full moon itu kan konotasinya selalu ending, ya. Dan karena kita bicara tentang Sagittarius di sini yang gue maksud adalah Sagittarius rising atau ascendant sign, yang mana itu di rumah pertama, ya. Artinya kalian diminta untuk melampaui full moon ending tentang bagaimana kalian yang selama ini kalian merepresentasikan diri kalian, citra diri kalian sendiri yang kalian sudah buat. Mungkin itu sudah saatnya kalian tinggalkan, gitu. Untuk maksudnya tinggalkan di sini adalah sudah saatnya kalian perbarui. Bagaimana kalian tampil, mungkin kalian cat rambutnya beda, biasa rambut panjang jadi cepak, gitu kan. Contoh-contoh. Itu full moon di Sagittarius, tapi ini bicara dengan Jupiter, ya. Jupiter itu planet of luck, planet keberuntungan. Dia karma spiritualnya lah, ya. Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan atau limit yang kalian sendiri yang bentuk limit-limit itu, ya. Dan Jupiter di Taurus buat Saji itu ada di Satska Aqua Pisces. Panjangan, iya. Di keseharian kalian bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian, yaitu di sini mungkin kalian sudah mencapai titik jenuh dalam keseharian kalian, dalam kebiasaan-kebiasaan kalian, dalam pekerjaan kalian. Lagi-lagi itu akan berdampak pada kesehatan kalian kalau kalian terus melakukan hal-hal yang sudah kalian cukup bosan. Taurus di situ di rumah ke-6 buat Sagi, ya, di rumah ke-6. Dan walaupun kita ada di Gemini season, ya, masih banyak planet yang ada di Taurus.
Ya, ada Uranus, ada North Nodes, ada Jupiter. Masih ada Merkuri. Merkuri akan masuk ke Gemini nanti tanggal 11. Anyway, pertengahan bulan lah ya. Jadi Merkuri di Taurus itu kalian mungkin mencoba untuk menganalisa nilai-nilai yang ada dalam kesehari-harian dan kebiasaan-kebiasaan kalian sendiri. Sampai akhirnya dia nanti meninggalkan Taurus masuk ke Gemini. Nah, itu artinya dampak energi Merkuri masuk ke Gemini itu buat Saji adalah bagaimana atau apa ya yang kalian ingin kembangkan dari relationship kalian sendiri, entah itu personal, entah itu profesional. Relationship, networking, dan yang paling penting adalah relationship dengan diri kalian sendiri sih, karena itu semua cuman yang di luar itu kan cuman refleksi dari kita ya, dari kita di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan diri kita sendiri dulu, the higher self. Nah, ini dan waspadai itu maksudnya sadarin ya, di saat ntar tanggal 11 Merkuri masuk ke Gemini meninggalkan Taurus. Buat Sagittarius ya, Gemini itu di rumah ke-7, rumah relationship. Dengan energi Merkuri masuk ke rumahnya, karena Merkuri itu ruler planetnya Gemini ya, dia pulang ke rumah, itu energinya double, poten deh gitu ya, powerful. Artinya kalian keponya jadi lebih tinggi ya kan, parnonya jadi lebih tinggi, ingin belajarnya juga lebih tinggi ya. Nah, dua sisi itu dari keparnoan dan kekepoan itu harus kita sadarin gitu loh. Karena Gemini itu victim of insecurity ya. Dia selalu ingin minta kejelasan. Padahal kejelasan itu kan jaminan akan sesuatu yang jelas itu siapa yang bisa memberikan? Siapa, gue tanya? Jangan bilang Tuhan ya. Artinya gue salah pertanyaan ntar. Ada kesadaran kolektif kalau bicara tentang ketidaktahuan yang memang tidak pernah ada, yang jelas itu udah di luar kuasa kita. Anyway, opportunity, kesempatan atau peluang buat Saji di bulan Juni ini, kalian dapat The Lovers, energi Gemini. The Lovers. Di sini gambarnya kalian diminta bercermin. Bagaimana kalian menuntut seseorang di luar diri kita untuk lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan. Gemini buat Sagittarius itu ada di relationship. Bagaimana kita menuntut orang lain kalau kita nggak bisa menuntut itu pada diri kita sendiri? Ini gambarnya bercermin ya. Makanya relationship dengan your higher self itu jauh lebih penting. Karena tubuh kita tuh tahu banyak hal, menyimpan kode-kode, pengalaman-pengalaman dari leluhur pula gitu kan.
Itu kesempatan loh ya. Ini kesempatan, opportunity, peluang untuk Saji di bulan Juni untuk lebih bercermin, untuk melihat ke dalam ya. Challenge-nya judgment kalian dapat. Bagaimana kalian menilai? Self judgment kalian gimana? Bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri? Positif atau negatif? Atau kalian bisa menerima apapun itu adanya kalian? Nggak usah ngomong orang lain dulu lah, ngomong diri kita sendiri dulu aja. Bagaimana kita menilai diri kita sendiri? Kalian dapat dengan energinya judgment ya, kalian dapat kesempatan kedua untuk melakukan approach yang berbeda, pendekatan yang berbeda dengan diri kalian sendiri dulu. Judgment ini energi Pluto. Pluto ada di Aquarius 0 derajat retrograde. Tanggal 11 bersamaan dengan Merkuri masuk ke Gemini, Pluto masuk kembali ke Capricorn. Nah, untuk Sagittarius, Capricorn itu ada di rumah kedua tentang bagaimana kalian menilai, lagi-lagi judgment. Dan dia masuk ke 29 derajat Capricorn. Artinya itu udah detik-detik istilahnya yang paling frontal ya. 29 derajat di Capricorn. Pluto itu planet transformasi. Transformasi sampai ke akar-akarnya dulu, baru ada perubahan gitu-gitu. Challenge-nya adalah mentransformasi. Bagaimana kalian menilai? Apa yang bernilai buat kalian? Apa yang berharga? Pekerjaan kah, rumah kah, keluarga kah, anak kah, atau diri kalian sendiri? Mana yang paling berharga? Karena berdasarkan persepsi kita sendiri dalam menilai, kita memberi prioritas. Action di bulan, dan ini inget ya, dia Pluto stay di Capricorn sampai Januari tahun depan. Baru dia masuk lagi ke Aquarius. Yang mana buat Saji itu adalah mindset. Di rumah ketiga itu tentang mindset, persepsi, intelektual dan komunikasi. Bahkan dengan siblings dan childhood, neighborhood, dan tetangga, lingkungan sekitar. Itu baru masuk ke arah situ. Tapi bagaimana kalian menyadari diri kalian sendiri dulu. Anyway, action yang kalian perlukan di bulan Juni adalah The High Priestess, energi Pisces atau Cancer. Yang jelas High Priestess itu dia diam, silence. Dia mencoba mencermati dan mengamati, dan belajar lebih ke dalam, mendengar intuisinya. Kalau itu energinya Pisces buat Saji, itu ada di rumah keempat tentang tradisi, tentang family, rumah tangga, tentang rumah dan stabilitas emosional kalian sendiri. Mungkin hubungan dengan ibu, women. Kalau ini energi Cancer buat Sagittarius, ini tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan atau hal-hal yang sifatnya milik bersama, entah itu ideologi, entah itu finansial, properti, collaboration, joint venture, sex, intimacy. Sex sama intimacy itu beda. Jadi kalian diminta untuk lebih mencermati area bagaimana kalian berbagi dan area family dan stabilitas emosional kalian. Outcome-nya di bulan Juni ini The Fool. Kalian siap memulai sesuatu yang baru, menempuh apapun itu resikonya. Karena kalau kalian mikir resikonya terus, kalian nggak akan mulai-mulai kan gitu. The Fool. Energi Aries. Buat Saji itu di kreativitas.
atau anak kalian, atau bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian, passion yang baru, mungkin passion baru, kreativitas baru. Nah, langsung kita kartu terakhir dari Mystical Shaman Oracle. Saran untuk saji di bulan Juni, satu kartu aja please. The Ancient Ones. Wow, The Ancient Ones itu untuk kartu ini maksudnya adalah dia yang pertama, leluhur gitu ya. Dia yang pertama dan dia abadi sifatnya. Dia hidup selalu. Dia kalian diundang gitu. Kalian diundang untuk bermimpi, memvisualisasikan 1000 tahun lagi seperti apa sih bumi ini. Dan pertanyaannya si Ancient Ones ini, ya si leluhur ini, kontribusi kalian untuk merealisasikan apa yang mimpi kalian itu di 1000 tahun yang akan mendatang itu akan mewujud, tuh kontribusi kalian apa? Itu dah saran dari semesta. Oke, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share. Dadah.